IPS ingin menampilkan hasil kerja kami, yaitu masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia, teori Brahmana. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Taksel Putra Arleta sebagai kameramen, pembuat skrip, dan warga. Perkenalkan, nama saya Peggy Kirana sebagai warga. Perkenalkan, nama saya Najoka Sapaliha sebagai warga dan editor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Binutalam sebagai Brahmana Putra. Perkenalkan, nama saya sebagai Mumtaz sebagai Raja. Perkenalkan, nama saya Mena sebagai asisten Raja. Selamat menyaksikan! Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Tadi kan kita belajar masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu maksudnya gimana sih? Masih belum ngerti. Sama nih, aku juga. Sebenarnya gimana sih masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Indonesia? Jadi awalnya Pada suatu masa, jauh sebelum Indonesia seperti sekarang, Nusantara mulai mengenal ajaran dan kebudayaan baru dari luar. Ajaran Hindu dan Buddha perlahan masuk dan mengaruhi kehidupan masyarakat saat itu. Suatu hari, seorang pembawa ajaran Hindu-Buddha baru saja tiba di Nusantara. Ia berjalan menyusuri wilayah kerajaan dengan penuh rasa ingin tahu. Tanpa sengaja, ia berpapasan dengan seorang raja remaja yang berwibawa sedang bersama dengan asistennya. Apakah benar kau adalah seorang raja di sini? Benar, aku ada seorang raja di sini. Sebelumnya aku tidak pernah melihatmu. Aku juga berpikir demikian. Siapa kau sebenarnya? Sebelumnya, izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku adalah Brahmana Putra. Aku dari tanah India berjalan ke sini untuk mengajarkan ajaranku. Tapi kenapa kau nama Putra? Aku ingin mengajarkan ajaranku pada seluruh hafiz yang ada di sini. Ajaran apa yang ingin kau sebarkan kepada rakyatmu? Ajaran yang ingin aku sebarkan adalah ajaran Hindu-Buddha. Hindu-Buddha mengajarkan tentang kebaikan, perdamaian, dan rasa hormat terhadap seluruh makhluk hidup. Wahai Dharma Raja, izinkan aku menyebarkan ajaranku kepada seluruh rakyatmu. Keputusanku tergantung oleh rakyatku. Jika engkau berhasil membuat mereka lebih baik, aku akan mengizinkanmu. Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin agar ajaranku terpenuhi semuanya. Setelah berbicara dengan Raja Dramaja, sang pembawa ajaran pun melanjutkan langkahnya menyusuri jalan di area kerajaan. Dengan pakaian dan penampilan yang berbeda dari masyarakat setempat, kehadirannya langsung menarik perhatian. Warga Nusantara yang berada di sekitar jalan memandangnya dengan tatapan heran. Mereka saling berbisik dan bertanya-tanya karena baru pertama kali melihat orang asing datang ke wilayah mereka. Setelah berjalan cukup jauh di jalanan, sang pembawa ajaran berhenti sejenak untuk beristirahat. Ia duduk dan menghela napas panjang. Dalam diam, ia merenung dan merasa bingung bagaimana cara agar ajaran yang ia bawa dapat diterima oleh rakyat Raja Dramaja. Ia menyadari bahwa memperkenalkan sesuatu yang baru bukanlah hal yang mudah. Namun, tekadnya tetap kuat untuk mencoba dengan sabar dan damai. Gimana ya caranya biar ajaranku bisa diterima oleh rakyat Raja Dharma? Aku sangat bingung. Setelah beristirahat, sang pembawa ajaran kembali melanjutkan perjalanannya di jalanan. Ia mendekati beberapa warga yang sedang berkumpul di sekitar. Kehadirannya membuat warga merasa heran. Mereka saling berpandangan, lalu memberanikan diri untuk bertanya siapa dirinya, dari mana asalnya, serta apa tujuan kedatangannya.
Dengan tenang dan penuh sopan santun, sang pembawa ajaran pun menjawab setiap pertanyaan itu dan menjelaskan maksud serta tujuan yang ia bawa ke Nusantara. Siapa dirimu? Aku adalah Brahmana Putra. Berasal dari mana dirimu? Aku berasal dari tanah India. Apa yang sudah kamu lakukan dan apa tujuan kamu ke sini? Tujuanku sini adalah untuk menyebarkan ajaranku. Ajaran apa? Ajaran yang bernama Hindu Buddha. Hindu Buddha adalah ajaran yang mengajarkan kita tentang perdamaian, kebaikan, dan juga rasa hormat terhadap makhluk hidup. Apakah kalian tertarik ingin mengikuti ajaranku? Setelah menjawab pertanyaan warga, sang pembawa ajaran tidak berhenti sampai di situ. Ia terus melanjutkan perjalanannya dan menjelaskan ajarannya kepada warga yang lain. Dengan sabar dan penuh ketenangan, ia berbicara kepada siapapun yang ingin mendengarkan, berharap ajaran yang ia bawa dapat dipahami oleh masyarakat. Jika kalian mengikuti ajaran Hindu Buddha, maka hidup kalian akan tenang, tentram seperti alam ini. Dia sangat tenang, dan juga Hindu Buddha mengajarkan kita tentang perdamaian dan juga rasa kasih sayang terhadap makhluk hidup. Kalian akan merasa damai. Hindu Buddha mengajarkan kita seperti itu. Kita manusia bisa hidup damai seperti para tanaman seperti ini. Setelah berbicara dengan banyak warga, sang pembawa ajaran melanjutkan langkahnya dan berhenti sejenak di sebuah taman. Di sana, ia menyimpan harapan agar ajaran yang ia bawa dapat tersebar luas dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Dengan keyakinan dan kesabaran, ia pun kembali melangkah untuk menyebarkan secara damai. Aku harap ajaranku ini bisa disebarluaskan dan masyarakat bisa merasakan kedamaian hidup yang abadi. Setelah menyimpan harapannya, sang pembawa ajaran kembali melanjutkan perjalanannya. Tanpa disangka, ia kembali berpapasan dengan Raja Dramaja. Raja terkesan melihat kegigihannya yang terus mengajarkan ajaran Hindu Buddha kepada rakyat dengan sabar dan damai. Melihat ketulusan itu, Raja pun berniat memberikan sesuatu yang diinginkan sang pembawa ajaran. Namun, Raja juga berharap agar ajaran tersebut dapat disebarkan dengan lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat. Melihat keteguhanmu yang terus mengajarkan ajaran Hindu Buddha kepada rakyatku membuat aku mempercayaimu untuk mengikuti ajaran Hindu Buddha. Aku juga mengizinkanmu dan akan memberikan semua hal yang engkau butuhkan agar bisa mengajarkan ajaran Hindu Buddha lebih luas lagi. Baik, terima kasih Yang Mulia Dharma Raja. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk meluaskan ajaranku. Raja Dramaja kemudian bertanya, apa saja yang telah ia ajarkan kepada rakyat. Dengan tenang, sang pembawa ajaran menjawab bahwa ia telah mengajarkan tentang kebaikan, kedamaian, serta rasa hormat kepada alam dan sesama. Ia menegaskan bahwa ajaran tersebut bertujuan untuk membimbing masyarakat agar hidup selaras, penuh kebijaksanaan, dan saling menghargai. Ajaran Hindu Buddha apa saja yang telah engkau ajarkan? Aku telah mengajari rakyatmu tentang kebaikan, rasa hormat terhadap alam, dan juga perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Raja Dramaja pun memahami niat baik sang pembawa ajaran. Ia melihat bahwa ajaran yang dibawa bukanlah ancaman, melainkan pedoman untuk kehidupan yang lebih damai dan bijaksana. Sejak saat itu, ajaran tersebut perlahan diterima dan berkembang di tengah masyarakat. Nilai kebaikan, kedamaian, serta rasa hormat kepada alam mulai tumbuh dalam kehidupan rakyat. Dan dari situlah pengaruh ajaran Hindu Buddha menjadi bagian dari perjalanan sejarah Nusantara. Sekarang udah ngerti kan? Oh. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. End of
of flashback. Kan? Apa sih begini? Agar ajaran aku bilang. Masuknya ajaran Hindu-Buddha ke Namanya siapa lu? Nama siapa? Ceceret. Belesti.